Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lani, mahasiswa dari Manajemen 22J Universitas Nusa Putra dengan nomor NIM 2022008008. Di sini saya akan mempresentasikan hasil bisnis plan saya, di mana saya akan rencananya membuat bisnis dari kerajinan tangan dari bambu gitu, untuk menciptakan bisnis berkelanjutan. Yang selanjutnya di sini ada timeline yang akan saya bahas. Yang pertama ada ide bisnis, yang kedua ada menyusun rencana bisnis, yang ketiga ada produk yang akan dibuat, yang keempat ada strategi mencari modal, kemudian yang kelima ada strategi pemasaran, dan yang terakhir ada target pasar. Yang pertama, di sini ada ide bisnis kerajinan bambu, di mana potensi bisnisnya yaitu permintaannya yang sangat tinggi karena produk ramah lingkungan semakin diminati. Yang kedua, bahan baku berlimpah. Indonesia kaya akan sumber daya bambu, di mana kita sendiri juga tahu gitu, tumbuhan bambu itu bisa tumbuh di mana saja gitu, terutama di daerah pelosok atau perkampungan gitu, akan sangat mudah menemukan bambu. Dan yang ketiga ada nilai seni yang tinggi, dikarenakan kerajinan bambu memiliki nilai estetika yang unik. Kemudian potensi ekspor, di mana pasar internasional untuk produk kerajinan tangan semakin luas. Dan di sini ada produk contoh yang akan saya buat. Ada perabot rumah tangga, di mana produknya ada lampu, rak buku, meja kursi. Kemudian ada aksesoris, di mana produknya ada vas bunga, tempat tisu, kemudian ada bingkai foto. Dan yang ketiga ada produk fashion, di mana produknya ada tas, topi, dan sandal yang bisa kita gunakan gitu. Dan yang keempat ada peralatan rumah tangga, ada tempat sampah dan keranjang cucian. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada menyusun rencana bisnis. Kita akan menganalisis SWOT dulu. Yang pertama ada strength-nya, yaitu ketersediaan bahan baku, nilai seni yang tinggi, kemudian potensi pasar yang luas gitu. Nah, yang kedua ada weakness-nya, yaitu di mana persaingan dan keterbatasan modal dengan kurangnya tenaga kerja terampil. Dan yang ketiga ada opportunities-nya, yaitu tren gaya hidup ramah lingkungan, dukungan pemerintah terhadap UMKM. Kemudian threat-nya, perubahan tren pasar dan fluktuasi harga bahan baku. Kemudian menyusun rencana bisnis yang kedua, di sini ada rencana keuangan. Modal awalnya kita akan perhitungkan biaya bahan baku, peralatan, pemasaran, dan operasional. Kemudian proyeksi pendapatannya, estimasi penjualan berdasarkan target pasar dan harga jual, dan biaya operasionalnya, biaya produksi, pemasaran, gaji karyawan, dan lain-lain. Dan analis break-even point-nya, titik di mana pendapatan sama dengan biaya. Kemudian produk yang akan kita buat, kita akan fokus pada produk yang unik dan inovatif. Kita akan menciptakan desain yang berbeda dari pesaing gitu. Contohnya kita akan membuat gelas dari bambu itu, kemudian di gelasnya itu kita akan mengukir brand kita akan membuat logo sendiri gitu, dengan kita ukir di produk yang akan kita buat gitu. Kemudian tentunya berfungsi juga ya, kita akan membuat produk yang harus memiliki kegunaan yang jelas. Dan
keberlanjutan. Kita akan menggunakan bahan-bahan alami dan proses produksi yang ramah lingkungan, dikarenakan kita akan menggunakan bahan dasar dari bambu. Dan proses produksi yang ramah lingkungan itu dimana kita akan memanfaatkan limbahnya itu sebagai bahan untuk pembuatan arang misalnya, ataupun kita akan membuat produk yang dari limbah kita. Dan contoh produk unggulannya di sini kita akan membuat set peralatan makan dari bambu, yaitu kegunaannya praktis, higienis, dan estetik. Kemudian ada lampion dari bambu, kegunaannya cocok untuk dekorasi rumah atau acara khusus. Dan tas ransel bambu, trendy dan ramah lingkungan. Selanjutnya, di sini ada strategi mencari modal. Modal sendiri, di mana yang pertama kita akan menggunakan modal sendiri, di mana kita akan memanfaatkan tabungan pribadi atau dana keluarga. Yang kedua, ada pinjaman bank. Kita akan mengajukan pinjaman usaha ke bank dengan agunan atau tanpa agunan setelah bisnis kita berkembang gitu. Kemudian ada investor. Kita akan mencari investor yang tertarik dengan bisnis berkelanjutan. Kemudian ada crowdfunding. Kita akan memanfaatkan platform crowdfunding untuk mengumpulkan dana dari banyak orang. Dan yang terakhir ada program pemerintah, di mana kita akan memanfaatkan program bantuan UMKM dari pemerintah. Nah, kemudian di sini ada strategi pemasaran. Tentu saja yang pertama kita akan menggunakan digital marketing. Kita akan memanfaatkan media sosial, website, dan marketplace. Contoh media sosialnya itu seperti kita akan memasarkan di Facebook ataupun lewat status di WA gitu. Dan rencananya kita akan membuat website atau marketplace. Dan yang kedua ada offline marketing. Kita akan mengikuti pameran kerajinan, bekerja sama dengan toko retail. Kemudian kerjasama dengan influencer. Kita akan menggandeng influencer untuk mempromosikan produk. Seperti kita akan mengendorse influencer-influencer daerah gitu ya, influencer lokal dulu. Dan yang terakhir ada program loyalitas. Kita akan memberikan diskon atau hadiah untuk pelanggan setia. Nah, kemudian di sini ada target pasar. Yang pertama ada konsumen yang peduli lingkungan, orang-orang yang sadar akan pentingnya menjaga lingkungan. Kemudian pecinta kerajinan tangan, mereka yang menyukai produk unik dan handmade. Kemudian ada segmentasi pasar, mempertimbangkan usia, jenis kelamin, dan daya beli. Seperti ibu-ibu suka pada produk untuk perabotan rumah gitu ya, seperti kita tadi akan membuat produk keranjang cucian. Kemudian mempertimbangkan usia anak-anak, di sini kita akan membuat produk meja belajar untuk anak-anak belajar gitu. Nah, kemudian di sini ada timeline bisnis. Tahap persiapannya di mana kita terlebih dahulu menyusun rencana bisnis, kemudian mencari modal tadi, kemudian menyiapkan workshop untuk mengumumkan kita akan melaunchingkan produk yang ramah lingkungan gitu. Dan tahap produksi, kita akan memproduksi produk dalam jumlah kecil dulu untuk uji
untuk uji coba pasar. Kemudian yang ketiga ada tahap pemasaran. Kita akan meluncurkan produk secara resmi dan melakukan promosi. Dan kemudian yang terakhir, tahap ekspansi. Kita akan memperluas produksi dan jangkauan pasar. Sepertinya itu saja yang dapat saya paparkan mengenai bisnis plan yang saya buat. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.